Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-40. Gajah Segara menghentikan kegiatannya memandikan kuda dan menempatkan diri menghadapi orang yang datang. Para prajurit Bayangkara yang sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing serentak memberikan penghormatan, dipimpin dengan sigap oleh Gajah Segara. Temenggung Macan Liwung mengedarkan pandang matanya. Dengan tangannya ia memberi isyarat agar semua orang meninggalkannya berdua dengan lurah prajurit Gajah Segara. Temenggung Macan Liwung tidak segera berbicara dengan anak sahabat karibnya itu. Melihat beberapa kerusakan di bangsal kesatrian pasukan khusus Bayangkara, Temenggung Macan Liwung kembali terusik oleh rencana perbaikan yang harus dikerjakan. Harus dilakukan perbaikan agar ketika hujan turun, atap bangunan itu tidak bocor lagi. "Aku baru menemui orang tuamu," kata Temenggung Macan Liwung. Lurah prajurit Gajah Segara mengerutkan dahi. "Membicarakan apa, Paman?" balas Gajah Segara. "Soal pesinden itu," jawab Macan Liwung. Lunglai Gajah Segara menggeleng. "Aku sedang berusaha melupakannya, Paman," jawab Gajah Segara. "Pikiranku kembali jernih. Setelah aku pikir-pikir, sebaiknya aku tidak melanjutkan hubunganku dengan pesinden itu. Ia memang cantik, kecantikan yang membuatku terkejut. Ia memang memiliki suara yang indah, suara yang bikin kepalaku pusing. Ketika dengan mendadak aku kasmaran kepadanya, muncul keinginanku untuk memilikinya. Aku ingin menjadikannya istriku. Akan tetapi, di saat yang sama ada banyak orang yang kepalanya ikut pusing sebelah seperti yang kualami. Ada beberapa prajurit dan bukan prajurit yang bertekuk lutut di hadapan pesinden itu. Menghadapi pesaing itu, aku merasa mampu mengatasi. Namun mendadak muncul pesaing lain yang tidak mungkin kuatasi. Adanya Senopati Diabirawa yang dengan terang-terangan menginginkan gadis itu. Setelah aku renungkan, aku memutuskan mundur." Pembicaraan itu mestinya tak boleh terjadi antara lurah prajurit Gajah Segara dan Temenggung Macan Liwung. Namun kali ini yang berbicara adalah antara paman dan keponakan. "Dengan demikian kau kalah?" tanya Temenggung Macan Liwung. "Ini bukan soal menang dan kalah, Paman Temenggung," balas lurah prajurit Gajah Segara. "Kalau aku memutuskan melupakan Diah Ganitri, itu karena aku tersadar bahwa benar apa yang dikatakan ayah dan ibuku. Diah Ganitri itu bukan perempuan baik-baik. Ia melayani banyak orang, mungkin ia juga melayani di luar itu. Aku telah memutuskan mundur." Temenggung Macan Liwung tersenyum. "Bagus," ucapnya. "Paman senang melihatmu mengambil keputusan itu. Tetaplah kau pegang teguh sikap itu. Belajarlah untuk lebih mengedepankan isi kepala. Jangan biarkan dirimu terlalu dikuasai isi hati, karena yang demikian itu lebih banyak dilakukan para perempuan. Kau mengerti?" Gajah Segara mengangguk. "Sangat mengerti, Paman." "Bagus," ucap Temenggung Macan Liwung. "Setelah kau mampu berpikir macam itu, aku mempunyai tugas khusus yang harus kau lakukan. Tugas khusus itu adalah kau dekati gadis itu." Lurah prajurit Gajah Segara terkejut. Pandang matanya secara lugas menyiratkan tidak pahamnya. "Maksud Paman?" Temenggung Macan Liwung menyempatkan diri berjalan mondar-mandir. "Gajah Segara," kata Temenggung Macan Liwung, "peristiwa Bubat telah berlalu setahun yang lalu. Para bapak Dharma Yaksa membawa keterangan tentang adanya pihak-pihak di Sunda Galuh yang tidak bisa menerima kematian rajanya. Hal yang demikian wajar
Majapahit pasti juga akan merasakan perasaan serupa jika mengalami hal yang sama. Telik Sandi Bhayangkara akhir-akhir ini mendapati jejak aneh. Ada hubungan sandi dalam kalimat-kalimat yang semula tidak jelas, namun belakangan berhasil diterjemahkan. Kalimat-kalimat sandi itu ternyata berbahasa Sunda. Untuk sementara ini, kalimat itu baru pada tahap saling menghubungi dan janji bertemu di sebuah tempat. Nah, Paman mendadak merasa curiga. Rombongan penari Tayyip itu adalah orang-orang dari Sunda Galuh. Jelasnya, saat ini sedang ada pihak-pihak yang merencanakan balas dendam. Kita tak bisa menyalahkan Sunda Galuh yang melakukan itu. Namun kita punya hak untuk menangkalnya. Jangan sampai Sang Prabu dan Permaisuri berada dalam bahaya. Jangan sampai karena terlena, Tuan Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggal Dewi Jaya Wisnuwardani dan Tuan Putri Dyah Wiyatraja Dewi Marajasa tersambar anak panah yang dilepas dari gelap malam. Sasaran bidik itu bisa juga para Sekar Kedaton. Lurah prajurit Gajah segera memandang Tumenggung Macan Liwung tak berkedip. Mestinya sasaran itu Paman Gajah Mada, kata Gajah Segara. Pamanmu Gajah Mada berada di sebuah tempat yang tampaknya tidak diketahui oleh Telik Sandi dari Surawisesa itu. Oleh karenanya, dicarilah sasaran lain yang bisa dianggap seimbang dengan nyawa Sang Prabu Marajalingabuana, Permaisuri, anak dan segenap pengiringnya. Lurah prajurit Gajah Segara termangu. Jadi, tugas apa yang harus aku lakukan, Paman? Tanya Gajah Segara. Tumenggung Macan Liwung menjatuhkan pandang matanya ke kuda milik Gajah Segara yang berwarna hitam dan bertubuh kekar. Kuda itu lebih kekar dari kuda miliknya. Tugasmu adalah mendekati pesinden dan para penabuhnya itu sampai pada jarak yang amat dekat. Kau harus mengupas habis jati diri mereka, dari mana mereka berasal, dan apa mereka bisa berbahasa Sunda. Kalau benar mereka adalah bagian dari orang-orang yang kita curigai, lakukan penyelidikan lebih lanjut. Aku mengira orang-orang Sunda Galuh itu pasti menjalin hubungan dengan orang-orang setempat. Barangkali mereka membina prajurit secara khusus. Setelah aku renungkan, hal itu ternyata bukan jenis pekerjaan yang sulit, mengingat ada banyak pihak yang merasa iba pada nasib Raja Sunda Galuh. Antara lain, macam itulah tugas yang harus kau lakukan. Selebihnya, untuk mencegah jangan sampai Dyah Birawang mengganggumu, aku yang akan mengerjakan. Gajah Segara terdiam beberapa jenak. Tumenggung Macan Liwung tidak berlama-lama dalam melimpahkan tugasnya kepada lurah prajurit Gajah Segara. Sejenak kemudian suara kuda terdengar berderap meninggalkan bangsal kesatrian Bhayangkara dan terlihat melintas jalan memanjang ke arah balik prajurit. Sebuah tugas? Pertanyaan itu menyadarkan lurah prajurit Gajah Segara. Gajah Segara berbalik. Melihat siapa yang bertanya, Gajah Segara mengangguk. Ya, jawabnya, sebuah tugas yang sangat berat, tetapi mungkin jenis tugas yang paling menyenangkan dibandingkan berbagai tugas yang pernah aku terima. Lurah prajurit Kebu Windet merasa penasaran. Tugas macam apa itu? Tanya Kebu Windet. Gajah Segara tertawa. Tugas jenis sangat rahasia yang tidak bisa aku ceritakan kepadamu. Jawabnya. Lurah prajurit Kebu Windet terpaksa ikut tertawa. Lelaki muda itu memandang rumah yang didatanginya dengan amat ragu. Sais kereta kuda yang mengantarnya bergegas membantunya turun. Orang itu rupanya perlu bantuan. Meski hanya untuk jenis pekerjaan turun dari kereta kuda, untuk berjalan ia harus menyerahkan nasibnya pada tongkatnya. Tanpa tongkat penyangga, ia hanya seorang laki-laki berkaki satu. Kusir Jokar itu menunggu melihat penumpangnya termangu, juga menunggu upah pengantar ke tempat itu. Dengan lunglai, lelaki berkaki satu itu tiba-tiba berbalik dan minta dibantu naik lagi ke atas kereta kuda. Antar aku ke suatu tempat, ucapnya. Dengan tertati dan harus dilakukan agak berhati-hati, Kusir Jokar itu menolong penumpangnya kembali naik. Kusir Jokar itu tahu penumpangnya sedang menyangga beban yang sangat berat.
Secara pribadi ia mengenalnya dengan cukup baik karena sekian waktu sebelumnya ia sering bertemu dan mengantarkan seorang menemui laki-laki itu. "Kemana?" tanya kusir kuda itu. "Ke rumah Pasanggun Gagak Bongol," balasnya. "Baik." Berlahan tanpa menarik perhatian, kusir Dokar itu membawa kudanya melaju. Kusir Dokar itu ingin sekali banyak bertanya, tetapi penumpangnya lebih banyak diam. Ada beberapa pertanyaan yang telah ia ajukan, tetapi tidak dijawab. Penumpang kereta kuda itu memandang jalanan di depannya dengan penuh minat. Tak banyak perubahan yang ia lihat, meski telah setahun lebih ia pergi meninggalkan tempat itu. Dengan penuh perhatian pula, ia memperhatikan alun-alun yang dilewatinya. Degup jantungnya berdebar saat kereta kuda itu melintas jalan di depan Purawaktra. Degup jantung itu terpacu oleh kesadaran bahwa di balik pintu gerbang Purawaktra ada seorang gadis yang selama ini menyita perhatiannya. "Prabasiwi," keluhnya. Sepasang kuda yang menyeret kereta itu terus bergerak mengikuti arah yang dikehendaki kusir. Makin lama jarak yang ditempuh makin cepat. Lurus ke arah depan, perjalanan itu akan membawa kereta kuda itu ke rumah kediaman Pasanggun Gagak Bongol. "Berhenti," ucap penumpang kuda itu. Kusir memenuhi keinginannya, kereta kuda dilambatkan untuk memberi waktu kepada penumpangnya memperhatikan sebuah arah. Penumpang kereta kuda itu terdiam dalam rangka menimbang. "Bisa aku minta tolong?" tanya penumpang kuda itu. Kusir kereta kuda itu sigap menempatkan diri. "Oh, tentu tuan, silakan. Apa yang harus aku kerjakan?" tanya kusir Dokar. Tak bergedi penumpang kereta kuda itu memandang bangsal kesatrian pasukan khusus Bayangkara. "Pergilah ke bangsal kesatrian Bayangkara itu," kata penumpang kereta kuda yang hanya berkaki satu itu. "Temui prajurit bernama Gajah Segara. Katakan kepadanya untuk menemuiku. Katakan, aku kuda Swabaya." Kusir kereta kuda itu mengangguk. "Jangan tarik kendali kuda ini, tuan." Kusir kuda itu meninggalkan pesan. "Kuda akan berlari jika kendalinya ditarik." Kuda Swabaya mengangguk. "Jangan khawatir," balasnya. Dengan berlari-lari, kusir Dokar itu menuju sebuah bangsal kesatrian pasukan khusus Bayangkara. Seorang prajurit yang bertugas menjaga pintu gerbang menghadangnya. "Ada apa?" tanya prajurit itu. Agak terbungkuk-bungkuk kusir Dokar itu. "Aku membawa pesan penting untuk prajurit bernama Gajah Segara," ucapnya. Kebetulan Gajah Segara berdiri tak jauh dari tempat itu. Lurah prajurit Gajah Segara bergegas mendekat. "Ada apa?" tanya Gajah Segara. "Ada orang yang ingin bertemu, tuan," jawab kusir Dokar itu. "Siapa?" balas Gajah Segara. Kusir Dokar itu tidak mau menyebut namanya. Ia merasa tidak berhak untuk menyebut nama penumpangnya. Lurah prajurit Gajah Segara melihat ada seseorang di kereta kuda yang menunggu. Bergegas ia mendekatinya. Mula-mula lurah prajurit Gajah Segara tidak segera mengenali orang yang berkepentingan dengannya itu. Hal itu karena orang itu tidak menggelung rambutnya. Rambutnya yang sangat panjang dibiarkan tergerai. Apalagi cambang dan kumis orang itu cukup lebat. Barulah lurah prajurit Gajah Segara merasa detak jantungnya mendadak berhenti manakala ia mengenali siapa orang yang mengundangnya itu. Bergegas lurah prajurit Gajah Segara mendekat. Desir tajam segera menggertaki jantung anak Gajah Enggon itu melihat keadaan sahabatnya. Dengan tertati, Senopati Kuda Swabaya turun. Sigap lurah prajurit Gajah Segara membantu sambil memperhatikan keadaan tubuhnya. "Apa yang terjadi?" tanya lurah prajurit Gajah Segara. Senopati Kuda Swabaya berusaha tersenyum. "Sekarang bagaimana menurutmu? Apakah masih ada yang meragukan aku layak menyandang pangkat Senopati?" balas Kuda Swabaya. Merintih Gajah Segara menyimak jawaban itu. Dengan penuh perhatian, Gajah Segara memperhatikan keadaan sahabatnya yang kini hanya berkaki satu.
Kaki kirinya tak ada lagi dari lutut ke bawah. Jagat Dewa Batara, desis Gajah Segara. Gajah Segara berusaha menguasai diri, tetapi tetap saja ada yang berderak di hatinya. Kau peroleh keadaan ini dalam sebuah pertempuran? Tanya Sagara. Senopati Kuda Swabaya mengangguk dengan wajah datar. Yang kudapat, ternyata tak sebatas bekas luka yang melintang di dada. Kau dapatkan lebih dari itu. Bergetar lurah prajurit Gajah Segara dalam merangkai ucapan. Kuda Swabaya kembali mengangguk, tetapi ia mendadak terkejut. Hei, kenapa kau menangis? Lurah prajurit Gajah Segara menggeleng keras sambil menguasai diri. Kalau boleh, kata lurah prajurit Gajah Segara, aku sangat ingin memperoleh kesempatan seperti yang sekarang kau dapat. Ucapan itu disambut Kuda Swabaya dengan tawa. Asal memperoleh pangkat Senopati, Kuda Swabaya mendekati sahabatnya itu tidak mengangguk. Gajah Segara ternyata menggeleng. Bukan untuk mendapat pangkat Senopati, jawabnya. Aku ingin mendapat pangkat Tumenggung. Kuda Swabaya tertawa terkekeh. Tumenggung Haryo Pincang? Letupnya. Gajah Segara ternyata tidak mampu menguasai diri. Pertemuan itu ternyata sangat menyentuh kedalaman hati nuraninya. Gajah Segara tidak mampu mencegah setetes air mata yang bergulir di pipi. Kuda Swabaya memberi pelukan yang hangat ketika lurah prajurit Gajah Segara mengulurkan tangan mengajak berjabat tangan. Untuk beberapa saat lamanya, kedua sahabat itu kehilangan mulut. Kau akan kemana? Tanya Gajah Segara. Senopati Kuda Swabaya mengedarkan pandang matanya. Di Kapurau bangsal kesatrian pasukan khusus Bayangkara, beberapa orang prajurit memperhatikannya. Aku harus melapor kepulanganku kepada Pasawangan Gagak Bongol. Sekaligus, aku merasa ragu apa yang harus aku lakukan. Balas Kuda Swabaya. Gajah Segara memandang sahabatnya tanpa berkedip. Ayo, aku temani kau menghadap Paman Pasawan Gagak Bongol. Silakan berangkat lebih dulu, aku akan menyusul dengan berkuda. Ucap Gajah Segara. Dibantu Gajah Segara dan Kusir Dokar, Senopati Kuda Swabaya kembali naik ke kereta kuda. Kuda Swabaya melambaikan tangan sejalan dengan kereta kuda yang kembali bergerak. Gila, letup lurah prajurit Gajah Segara.